Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tongsi Fisika. Seperti di judulnya, kita akan membahas mengenai percepatan. Ada baiknya sebelum Anda menyaksikan video ini, Anda pahami dulu bahasan mengenai posisi, perpindahan, kecepatan, entah itu kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata di video-video sebelumnya, di dua video sebelumnya, yang linknya nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi yang ada di bawah. Di kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita akan sulit mendapatkan di mana kecepatan sebuah benda itu tetap atau konstan. Hampir semua kecepatan yang ada di sekitar kita ada perubahannya. Misal gini deh, kalau kita naik mobil nih, lalu kemudian kita melihat jalanan lengang, maka yang kita lakukan adalah menginjak pedal gas sehingga kendaraan kita bisa melaju lebih kencang. Tapi sebaliknya, kalau kita melihat jalanan ada yang, misalkan ada yang nyebrang deh, maka yang kita lakukan adalah mengerem. Itu artinya kecepatannya menjadi berkurang. Ketika ada perubahan kecepatan, entah itu bertambah atau berkurang, di sanalah ada yang disebut dengan percepatan. Misal begini deh, sebuah mobil kecepatan awalnya, nih saya lambangkan dengan VI, artinya kecepatan inisial atau kecepatan awal. Kecepatan awalnya 2 meter per sekon. Setelah 2 detik, kecepatannya VF, F itu final atau akhir, itu menjadi 8 meter per sekon. Itu berarti bahwa kecepatan mobil tersebut sudah berubah sebesar 2 ke 8 kan ya, berarti berubahnya 6. Oke, jadi berubah 6 meter per sekon per 2 detik. Ya, atau kalau kita hitung ke 1 detik berarti 3 meter per sekon per 1 sekon. Oke, jadi berubahnya 3 meter per sekon setiap 1 sekon. Nah, lalu kemudian 3 meter per sekon ini kita tuliskan 3 meter per sekon kuadrat. Oke, itu artinya nih ya, kalau kita ngambil data di detik ke-0 di mana kecepatannya sudah 2 meter per sekon, berarti detik ke-0 kecepatannya 2 meter per sekon. Nah, kalau percepatannya 3 meter per sekon kuadrat, itu artinya detik ke-1 kecepatannya menjadi 5 karena bertambah 3 kan ya. Detik kedua menjadi 8, detik ketiga menjadi 11, detik keempat menjadi 14 meter per sekon maksudnya, detik kelima menjadi 17 dan seterusnya. Jadi setiap 1 sekon kecepatannya bertambah 3 meter per sekon kalau percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi percepatan itu kira-kira adalah perubahan percepatan rata-rata ya, ini adalah perubahan kecepatan setiap selang waktu tertentu, atau kita tuliskan A bar, kita lambangkan dengan A dari kata acceleration sama dengan perubahan kecepatan delta V X, karena ini masih satu dimensi, per delta T. Ada percepatan rata-rata yang tadi, ada juga percepatan sesaat. Konsep percepatan rata-rata dengan konsep percepatan sesaat itu hampir sama dengan konsep kecepatan rata-rata dengan kecepatan sesaat. Jadi kalau percepatan rata-rata itu di selang waktu tertentu, ya kalau percepatan sesaat itu berarti di selang waktu yang sangat pendek. Maka percepatan sesaat adalah limit Vx per delta T. Atau sama juga keberlakuannya dengan kecepatan sesaat, bahwa percepatan sesaat adalah dv dt. Karena ini di sumbu X saja berarti dvx dt. Gitu. Ini diferensial ya. Untuk memahami bagaimana kita mendiferensialkan, sekali lagi ada di video sebelumnya yang linknya saya sertakan di kolom deskripsi yang ada di bawah. Perlu diketahui nih, kalau arah percepatannya searah dengan arah kecepatannya, maka benda itu dipercepat. Nah, tapi sebaliknya, kalau arah percepatannya berlawanan dengan arah kecepatannya, maka gerakan benda itu akan diperlambat. Oke, kita tunjukkan dengan simulasi ya. Perhatikan di sini, ini ada mobil nih ya, ada grafiknya juga tuh, ada grafik posisi,
ada grafik kecepatan, dan ada grafik percepatan. Oke. Ini posisi awalnya di minus 20 meter. Ya, jadi ini titik nolnya nih minus 20 meter. Oke. Kecepatan awalnya 5 meter per sekon. Percepatannya 1 meter per sekon. Ya. Kita lihat nih, berarti percepatan yang warna ungu, kecepatan yang warna merah. Searah nih ya. Kalau kita mulai gerakannya, ini pasti dipercepat nih. Perhatikan, kecepatannya bertambah besar, percepatannya memang kita buat konstan. Nah, ini grafik posisinya tuh. Jadi dia akan maju terus. Gitu. Nah, kita lihat nih. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau si percepatannya menjadi negatif? Oke. Nah, itu seperti itu tuh. Ya, lihat. Nah, gerakannya dia akan maju, kemudian mundur tuh. Nah, kecepatannya akan berkurang. Oke, sehingga akan menjadi begini nih. Nah, dia maju dulu. Oke. Kecepatannya akan bertambah terus mengecil, lalu kemudian mundur. Nah, gitu. Nah, setelah mundur itu, berarti kecepatannya sudah searah dengan percepatannya. Nah, ini nanti mundurnya akan makin dipercepat nih. Ya, tapi dalam keadaan mundur. Gitu. Oke, langsung saja kayaknya kita ke latihan deh. Ya, oke. Sebuah benda bergerak dengan persamaan kecepatan seperti ini, Vx sama dengan 40 min 5t kuadrat meter per sekon. Pertanyaannya adalah, berapakah kecepatan rata-rata dari t sama dengan 0 ke t sama dengan 2 sekon? Dan berapakah percepatan pada saat t sama dengan 2 sekon? Oke, kita lihat persamaan rata-rata dari t sama dengan 0 ke t sama dengan 2 sekon. Kita lihat dulu nih, kecepatan pada saat t sama dengan 0-nya nih. Ya, kita masukkan ya ke persamaan ini, di mana t-nya kita ganti dengan 0. Berarti hasilnya akan menjadi 40 meter per sekon. Nah, pada saat t sama dengan 2 sekon, jadi kita ganti angka 0 itu menjadi angka 2. Jadi kita ganti t-nya dengan angka 2. Sehingga menjadi kecepatan di B-nya adalah 20 meter per sekon. Sehingga percepatan rata-rata dari detik ke 0 sampai detik ke 2 sekon itu berarti A rata-ratanya adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Ya, kecepatannya dari A ke B berarti kecepatan B dikurangi kecepatan A dibagi selang waktu, berarti 20 dikurangi 40 per 2 sekon. Percepatannya adalah minus 20 meter per sekon kuadrat. Kita lihat berapakah percepatannya pada saat T sama dengan 2 sekon. Oke, jadi kita perlu diferensialkan dulu ya, perlu turunkan dulu, berarti kalau persamaan kecepatannya adalah 40 min 5t kuadrat gitu. Ketika kita diferensialkan, kita turunkan, berarti 40-nya ini nggak ada nih, jadi hilang nih ya. Sehingga yang nyisa adalah yang 5t kuadrat kita diferensialkan, maka jadi minus 10t meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana mendapatkan hal ini? Sudah ada di video sebelumnya di materi kecepatan sesaat. Oke, karena yang diminta adalah berapakah percepatan pada saat 2 sekon, maka kita ganti t-nya itu menjadi 2. Sehingga minus 10 kali 2 yaitu minus 20 meter per sekon kuadrat. Nah, itu dia sekilas bahasan mengenai percepatan rata-rata juga percepatan sesaat. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Anda bisa paham atas penjelasan yang saya berikan tadi. Terima kasih. Saya Agung Firmansyah dari Tongsis Fisika.